Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha murah, maha penyayang. Artinya, aku mulailah pekerjaanku ini menyiarkan wahyu ilahi kepada insan di atas nama Allah itu sendiri yang telah memerintahkan aku menyampaikannya. Inilah contoh keteladanan yang diberikan kepada kita supaya memulai sesuatu pekerjaan penting dengan nama Allah. Laksana yang teradat bagi suatu kerajaan bila menurunkan suatu perintah. Menjadi kuatlah ia kalau ia disampaikan di atas nama penguasa tertinggi, raja atau kepala negara, sehingga jelaslah kekuatan kata-kata itu yang bukan atas kehendak yang menyampaikan saja dan tampak pertanggungjawaban. Nabi Muhammad SAW disuruh menyampaikan wahyu itu di atas nama Allah. Dia Rasul Allah itu tidaklah lebih dari manusia biasa, tetapi ucapan yang keluar dari mulutnya bukanlah semena-mena atas kehendaknya sendiri. Allah lah yang memerintahkan. Dari yang punya nama itu, dia mengambil kekuatan. Allah adalah zat yang maha tinggi, maha mulia, maha kuasa, zat pencipta seluruh alam, langit dan bumi, matahari dan bulan, dan seluruh yang ada. Dia adalah wajibul wujud, yang sudah pasti ada, yang mustahil tidak ada. Menurut keterangan Raqib, orang Isfahan, ahli bahasa yang terkenal itu, nama yang diberikan untuk zat yang maha kuasa itu ialah Allah. Kalimat ini telah lama dipakai oleh bangsa Arab untuk yang Maha Esa. Kalimat Allah itu, demikian kata Raqib, adalah perkembangan dari kalimat Al-Ilah yang dalam bahasa Melayu kuno dapat diartikan dewa atau Tuhan. Segala sesuatu yang mereka anggap sakti dan mereka puja, mereka sebut dengan Al-Ilah. Dan kalau hendak menyebut banyak Tuhan, mereka pakai kata jamak, yaitu Al-Alilah. Akan tetapi pikiran murni mereka telah sampai pada kesimpulan bahwa dari Tuhan-Tuhan dan dewa-dewa yang mereka katakan banyak itu, hanya satu jua yang maha kuasa, maha tinggi, maha mulia. Maka untuk mengungkapkan pikiran kepada yang Maha Esa itu, mereka pakailah kalimat ilah itu. Dan supaya lebih khusus kepada yang Esa itu, mereka cantumkan di pangkalnya alif dan lam, pengenalan alif lam takrif, yaitu al menjadi alilah. Lalu mereka buangkan huruf hamzah yang di tengah. Al-ilah menjadi Allah dengan menyebut Allah itu. Tidak ada lagi yang mereka maksud melainkan zat yang Maha Esa, Maha Tinggi, yang maha berdiri sendirinya itulah. Dan tidak lagi mereka pakai untuk yang lain. Tidak ada satu berhala pun yang mereka namai Allah. Dalam Al-Quran banyak bertemu ayat-ayat yang menerangkan jika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada kaum musyrikin penyembah berhala itu, siapa yang menjadikan semuanya ini? Pasti mereka akan menjawab, Allah lah yang menciptakan semuanya. Wala in sa'alatahum man khalaqas samawati wal arda wasakhara syamsa wal qamara la yaqulanna Allah fa anna yufakun. Padahal jika engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan semua langit dan bumi dan menyediakan matahari dan bulan, pastilah mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimanakah masih dipalingkan mereka? Dan banyak lagi surah-surah yang lain mengandung ayat seperti itu. Setelah kita tinjau keterangan Raqib Al-Isfahani dari segi pertumbuhan bahasa atau filologi tentang kata Allah itu, dapatlah kita mengerti bahwa sejak dahulu orang Arab itu di dalam hati sanubari mereka telah mengakui tauhid uluhiyah, sehingga mereka sekali-kali tidak memakai kata Allah untuk yang selain dari zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal,
yang berdiri sendirinya itu, dan tidak mau menyebut Allah untuk beratus-ratus berhala yang mereka sembah. Tentang uluhiyah mereka telah bertauhid, hanya tentang rububiyah yang mereka masih musyrik. Maka dibangkitkanlah kesadaran mereka oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam supaya bertauhid yang penuh, mengakui hanya satu Allah yang menciptakan alam, dan Allah yang satu itu sajalah yang patut disembah, tidak yang lain. Dalam bahasa Melayu, kata yang seperti ilah itu ialah dewa atau Tuhan. Pada batu bersurah Tengganu yang ditulis dengan huruf Arab kira-kira tahun 1303 Masehi, kata Allah Subhanahu wa taala telah diartikan dengan dewa